yang berhasil bertahan hidup meski terdampar di pulau tak berpenghuni selama bertahun-tahun. Pernah melihat film-film yang menceritakan seseorang yang bertahan hidup di sebuah pulau? Seperti diceritakan dalam film yang dibintangi Tom Hanks berjudul Castaway misalnya. Di sana Tom Hanks berperan sebagai seorang pegawai FedEx yang harus bertahan hidup selama beberapa tahun di sebuah pulau sampai akhirnya ia bisa kembali ke peradaban. Setiap harinya ia harus melalui hidup sendirian, mencari makan, membangun sebuah tempat tinggal yang nyaman, dan berharap setiap saat ada kapal lewat yang akan menyelamatkannya. Kisah tersebut ternyata bukan bualan belaka, karena di dunia ini juga pernah ada orang-orang yang mengalami hal yang sama, terdampar di sebuah pulau dan bertahan hidup di sana. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 cara orang terdampar meminta bantuan. Tersesat di hutan Arizona selama 9 hari berhasil bertahan hidup dengan beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Ia meminum air yang ada di kolam dan memakan tanaman liar. Dan berkat tulisan yang ia susun dari kayu, wanita bernama Ann Rogers ini pun berhasil ditemukan tim penyelamat. Tanda itu membantu penyelamat mengevakuasi wanita 72 tahun ini di White Mountains, timur Arizona. Setelah dievakuasi, Rogers menolak berkomentar lebih lanjut. Namun dia mengungkapkan kepada stasiun TV Tucson bahwa ia kehabisan makanan dan air dari mobil yang habis dalam beberapa hari, sehingga ia harus bertahan hidup dengan alam. Rogers hilang saat ia menuju rumah cucunya di Phoenix. Ia tersesat dan kendaraan hybridnya kehabisan gas dan listrik. Mobilnya ditemukan 3 hari setelah pencarian dimulai. Namun tim penyelamat masih berjuang untuk menemukannya hingga 7 hari ke depan. Pihak berwenang menemukan anjingnya setelah awak pesawat melihat sebuah simbol yang terbuat dari kayu dan batu bertuliskan kata bantuan. Rogers pun melambaikan tangan pada helikopter. Rogers telah meninggalkan daerah bersimbol bantuan itu saat tim penyelamat datang. Ia ditemukan dekat reservation Fort Apache setelah memulai sinyal dengan membakar sesuatu. Departemen Keamanan Publik mengatakan Rogers terlalu banyak terkena sengatan matahari, namun kondisinya sehat dan mampu berjalan ke helikopter dengan sedikit bantuan. Pria yang hilang selama 3 hari telah diselamatkan dari sebuah pulau terpencil Pasifik berkat tulisan dari daun pohon palem. Sebuah pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang tengah melintasi wilayah tersebut melihat mereka tengah melambai-lambai di pinggir pantai. Ternyata ada kata help menggunakan daun pohon palem di pantai. Ketiganya diketahui menghilang setelah salah satu anggota keluarga melapor sebelumnya. Mereka muncul di Pulau Mikronesia Weno. Orang-orang itu awalnya berpergian menggunakan perahu dari Pulau Mikronesia lain, lalu gelombang menghantam kapal mereka. Namun untungnya, mereka semua mengenakan jaket penyelamat dan mampu berenang ke pulau terpencil. Orang-orang itu melambaikan jaket penyelamat berwarna oranye. Ketika pesawat Angkatan Udara melihat mereka di pulau kecil Fanadik, beberapa ratus kilometer sebelah utara dari Papua New Guinea. 2 jam kemudian, perahu kecil menjemput dan membawa mereka ke rumah sakit. 2 kapal juga turut serta dalam pencarian gabungan ketiga pria ini selama 17 jam sebagai bagian dari AMFER, penjaga pantai dari program pencarian dan penyelamatan sukarela Amerika Serikat. Dengan bantuan mereka, koordinator AMFER dapat mengidentifikasi kapal yang ada di sekitar dan meminta pertolongan. 5 hari lamanya, Rachel Lloyd dan ibunya Caroline Lloyd tersesat di hutan belantara Taman Tararua di Selandia Baru. Kejadian tersebut berawal dari kegiatan petualangan yang diselenggarakan di trek Kapak Tapanui, hutan Tararua. Rachel dan ibunya yang tidak memiliki banyak pengalaman hiking merasa trek yang memakan waktu 8 jam itu sangat berat. Mulai merasa kelelahan dan bingung dengan jalur menjelajah mereka, alih-alih mengikuti tanda jejak berwarna jingga, ibu dan anak ini malah mengikuti tanda jejak biru yang merupakan tanda untuk melacak tupas. Hal yang tak terduga pun terjadi. Rachel terpeleset dan kepalanya membentur sebuah batu. Wanita 25 tahun ini tidak bisa berjalan dan kondisinya semakin parah hari demi hari.
Selain itu, mereka pun sudah mulai kekurangan makanan. Temperatur udara yang sangat dingin membuat persediaan makanan mereka berkurang dengan cepat. Orang-orang pun melakukan pencarian terkait lokasi mereka tersesat. Pencarian dilakukan setelah petugas rental mobil yang mereka pinjam mengatakan ibu dan anak itu belum mengembalikan mobil sewaan mereka. Amalgamated Helicopters, sebuah perusahaan penyedia jasa helikopter pun ikut membantu melakukan pencarian. Sampai ketika pilot lihat sebuah tanda yang dibuat dari dahan-dahan kayu bertuliskan help. Caroline membuat rangkaian tulisan dari ranting di tengah-tengah hutan terbuka. Dia berharap ada seseorang yang melihatnya dan ternyata usaha dan harapan kedua petualang ini tidak sia-sia. Rachel dan ibunya pun diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Pada 1754, badai besar membuat sebuah kapal Jepang berisi beberapa pelaut di dalamnya menghantam karang sehingga mereka terpaksa menyelamatkan diri ke pulau Pasifik terdekat. Namun karena tidak bisa menemukan makanan ataupun air, 43 awak kapal tersebut akhirnya meninggal dunia. Namun, Shunosuke Matsuyama, salah seorang pelaut di antara mereka, mengukir kisah pengalamannya tersebut pada sebuah kulit pohon kelapa sebelum ia pun akhirnya meninggal. Ia menggulung ukiran tersebut ke dalam botol dan membuangnya ke laut. Ia berharap ada seseorang yang menemukan botol tersebut dan menyelamatkannya. Namun semuanya terlambat. Lebih dari 150 tahun kemudian, botol tersebut sampai di pantai sebuah desa Jepang, yaitu Hiraturegura, dan ditemukan oleh seorang pengumpul rumput laut. Yang menakjubkan, desa tersebut adalah desa yang sama tempat Shunosuke Matsuyama lahir. Seorang pria pergi untuk berkemah di sebuah pulau saat air sedang pasang. Ia adalah pria asal Illinois yang hanyut dalam sebuah perahu dari Florida Keys ke sebuah pulau terpencil di Bahama. Beruntung, ia masih hidup setelah 6 hari yang habiskan di laut terbuka dan kemudian terdampar. Larry Satterfield mungkin tak pernah menyangka sebelumnya ketika ia berencana untuk pergi berkemah. Ia pun mengambil sampan di bawah jembatan 7 Mile di Marathon FL. Namun saat itu sampan malah membawanya ke Selat Florida, lalu kemudian menghanyutkan ia ke pulau terpencil di sepanjang Castle Bank di Bahama. Namun beruntung, sebuah pesawat patroli Coast Guard melihat adanya api dan tenda di dekat pantai. Sebelum akhirnya Satterfield yang bertelanjang dada muncul dan melambaikan tangannya. Tim penyelamat yang melihat dan menyadari kehadiran Satterfield pun segera menjatuhkan radio, makanan, dan air ke bawah lautan yang akan hanyut mendekati bibir pantai. Lalu akhirnya Satterfield diselamatkan dan dibawa ke Key West, di mana Coast Guard melaporkan tidak ada masalah medis padanya selain terbakar sinar matahari. Memiliki perawakan gagah dengan jenggot ini adalah seorang pelaut dan ahli navigator yang berasal dari Skotlandia. Dengan segala kemampuannya ini, ia sering ditunjuk untuk menjelajah di perairan lewat Cinque Ports. Pada tahun 1704, pria ini menjelajahi lautan untuk mencari ikan seperti biasanya dengan menggunakan kapal yang sering digunakan perang dengan kapal laut Spanyol. Karena kondisi kapal yang menurutnya kurang layak inilah, Alexander Selkirk merasa cemas jika di tengah perjalanan pulang kapalnya akan tenggelam. Ia pun memutuskan untuk menepi ke sebuah pulau yang paling dekat. Tepat di bulan September 1704, ia sampai di pulau yang terletak di sebelah barat Chili bernama Mas Atiera. Dengan berbekal beberapa helai pakaian, alat-alat, dan Alkitab, Alexander Selkirk pun menghabiskan waktunya berhari-hari di pulau tersebut, sambil menunggu kapal lain yang mendekat ke arah pulau tersebut untuk meminta bantuan. Namun sadar jika bantuan tak mungkin dengan mudah datang, akhirnya pria ini berjuang untuk bertahan hidup di pulau yang tak berpenghuni tersebut dengan ditemani beberapa hewan. Waktu terus berjalan, hingga pada bulan Februari 1709, ada 2 kapal asal Inggris yang menepi ke pulau Mas Atiera dan mengetahui keberadaan Alexander Selkirk, sehingga ia pun berhasil diselamatkan dan kembali ke tempat asalnya setelah 4 tahun, 4 bulan hidup sebatang kara di pulau tak berpenghuni.
Kisah manusia berikutnya yang pernah terdampar di pulau tak berpenghuni ini dibumbui dengan unsur dramatis. Seorang gadis muda cantik bernama Marguerite Delacour menjalin kasih dengan seorang pelayan kapal kala itu ikut berlayar bersama pamannya, yang tak lain adalah penjelajah asal Prancis bernama Jacques Hafti. Namun sayang, latar belakang bangsawan yang dimiliki keluarga Hafti membuat hubungan dua anak muda tersebut terhalang dan dianggap sebagai aib. Sang paman yang mengetahui hal tersebut juga turut marah dan memutuskan untuk membuang Marguerite dengan pelayan kapal dan juga kekasihnya itu ke sebuah pulau yang tak berpenghuni. Dengan ditemani pula oleh seorang pelayan selama dibuang di pulau tersebut, mereka mencoba bertahan hidup hanya dengan mengandalkan hasil alam yang ada di sekitar dan menghuni sebuah gua. Bahkan di sana, ia sempat dikaruniai seorang bayi, namun harus meninggal tragis karena kekurangan nutrisi. Selang 2 tahun kemudian, di tahun 1544, seorang nelayan dari Spanyol berlabuh di pulau tersebut dan menemukan Marguerite Delacour. Walau tinggal ia sendiri yang tersisa di pulau tersebut, ia pun kembali ke Prancis dengan sambutan meriah dari rakyat Prancis. Dan pemirsa, itulah 7 cara orang terdampar meminta bantuan versi on the spot.